Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelepasan dan perubahan harta untuk materi fikih semester 2 kelas 10. Jadi pada bab pelepasan dan perubahan harta ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Gitu. Yang pertama ada wakaf. Jadi wakaf secara bahasa itu artinya menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam itu adalah hak pribadi ya dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya itu mampu dinikmati masyarakat. Sehingga kegunaannya itu mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Manfaat wakaf itu akan dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf atau wakif itu sudah meninggal. Jadi memang konsep wakaf ini seperti konsep amal jariah gitu ya. Yang biasanya memang wakaf itu dalam bentuk bangunan-bangunan ini dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti misal wakafnya itu masjid atau wakaf sebuah bangunan untuk dijadikan panti asuhan atau pondok pesantren gitu ya. Bukan hanya sekedar kayak wakaf yang aku serahkan hartaku lalu silahkan mau apa. Nah itu biasanya jarang yang seperti itu. Biasanya dalam bentuk yang sudah ada gitu, bangunan, tanah atau yang lain sebagainya gitu. Properti lah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Lalu ada hukum. Jadi wakaf itu dalam pelaksanaannya itu hukumnya adalah mubah atau boleh gitu. Daftar hukum wakaf Indonesia itu juga merujuk pada dasar Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Jadi memang sudah ada hukum yang menaungi atau yang mengikat dari proses wakaf itu sendiri. Jadi bukan sekedar awang-awangan belaka gitu. Jadi sudah ada hukumnya gitu. Dalam Undang-Undang Perwakafan pun juga membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI, di mana lembaga ini itu bertugas untuk mengurus, mengelola dan memajukan wakaf di Indonesia seperti itu. Jadi memang sudah ada strukturnya, sudah ada bentuk atau badan yang menaunginya gitu. Untuk rukunnya wakaf sendiri itu semua rukun pelepasan dan perubahan harta itu tidak jauh berbeda. Yang pertama harus ada pemberi, lalu ada penerima, lalu ada objek benda yang diberikan, lalu ada akad. Nah, untuk wakaf sendiri ini ada istilah-istilah di dalam wakaf. Yang pertama ada namanya wakif ya. Wakif itu artinya pemberi wakaf. Lalu selanjutnya ada harta maukuf atau objek barang yang digunakan atau barang yang diwakafkan itu. Lalu maukuf alaih atau orang yang menerima wakaf. Lalu selanjutnya ada akad atau ijab kabul antara pemberi wakaf dan juga penerima wakaf seperti itu. Selanjutnya untuk perubahan dan pelepasan dan perubahan harta ada namanya hadiah gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Jadi konsep untuk saling memberi, saling menerima, lalu saling berbagi itu memang sudah ada sejak zaman Nabi gitu. Bahkan sesederhana memberikan senyum itu juga suatu konsep memberi yang sudah diterapkan pada zaman Nabi gitu. Jadi saling memberi hadiah. Nah, perbedaannya apa lalu dengan hadiah, wakaf dan yang lain-lain sebagainya itu ada pada konteksnya.
Biasanya hadiah itu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memberikan penghargaan atas sebuah prestasi pencapaian yang sudah diraih orang itu. Misal orang itu sudah menang atau mendapat peringkat kelas juara satu. Nah, temannya ini memberikan sebuah gift berupa bunga atau mungkin coklat atau mungkin hadiah baju dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada latar belakang background yang mendasari pemberian itu, bukan semata-mata kayak ya udah aku memberi gitu. Biasanya tuh emang umumnya itu seperti itu. Jadi ada backgroundnya kenapa memberi gitu. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi gitu. Saling memberilah, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Oke, next kita bahas mengenai hibah. Nah, ini ada hibah. Hibah dan hadiah, bedanya apa ya? Gitu. Mungkin sebagian dari kita tahu kalau hibah itu ya udah sama-sama ngasih gitu kan. Nah, ternyata ada perbedaannya dengan hadiah. Lagi-lagi kita bahas konteksnya. Hibah itu biasanya pemberian ya atau pengalihan harta yang menjadi kepemilikan kita tanpa terdapat pengganti ya kepada orang lain dilakukan dengan rasa sukarela gitu atau mungkin rasa hibah, rasa empati gitu kepada seseorang itu. Aduh, aku hibah nih ada anak kecil nggak punya baju, bajunya itu aja. Terus akhirnya dia menghibahkan baju saudaranya, adiknya yang nggak muat lagi dihibahkan ke anak kecil itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh hibah. Itu ada rasa empati di dalamnya. Lalu jika tujuannya untuk mendapat pahala akhirat, maka bisa disebut dengan sedekah gitu. Jika dinamakan kasih sayang dan mempererat hubungan, maka itu hadiah. Sedangkan jika untuk orang yang diberi dapat memanfaatkannya, maka dinamakan dengan hibah. Itulah perbedaan yang sudah saya cantumkan juga di PPT, nanti mungkin akan bisa dibaca dan dipahami lebih lanjut lagi. Pokoknya kalau masalah pengalihan perubahan harta itu kita lihat dari konteksnya dulu, yang melatar belakangnya itu apa. Ketahuilah bahwasanya keluarnya harta dengan derma atau pemberian bisa berupa hadiah, hibah, dan sedekah. Gitu. Sudah ada ketentuannya masing-masing seperti itu. Kalau hibah tadi kan rasa empati, kalau wakaf itu biasanya lebih ke benda gitu. Lebih ke benda yang bermanfaat untuk orang banyak. Lalu kalau hadiah itu karena apa? Prestasi, pencapaian. Nah, mungkin itu poin-poin yang bisa digunakan untuk menitikberatkan hibah, hadiah, dan wakaf. Oke, next kita bahas tentang hukum dan rukun hibah. Kalau rukun hadiah juga sama sepertinya, sama seperti sebelumnya, yakni harus ada penerima, pemberi, barang, dan juga akad. Dasar hukum hibah sama dengan wakaf juga, hukumnya adalah mubah gitu. Memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah gitu. Lalu untuk rukun dari hibah sendiri itu ada rukun hibah sama juga seperti rukun-rukun sebelumnya. Adanya wahib, wahib ini adalah pemberi hibah, mauhub barang atau objek yang akan dihibahkan, lalu mauhub lahu adalah penerima harta hibah, dan yang terakhir ada akad gitu. Jadi ini adalah keempat dari rukun hibah. Selanjutnya ada sedekah. Kan banyak sekali ternyata macam dari pemberian dan pengalihan harta itu. Terakhir ada sodako. Sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan mengharap ridho Allah. Nah, kalau ini konsepnya itu mengharap ridho Allah, mengharap apa ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum sodako adalah sunnah. Rukun sodako juga sama seperti rukun-rukun sebelumnya. Adanya pemberi sodako, penerima sodako, akad, dan barang atau benda yang disodakohkan. Tuh. Jadi mungkin sampai sini sudah paham mengenai poin-poin dari konsep pengalihan dan pemindahan kepemilikan harta itu.
Tuh, kalau hadiah lebih karena prestasi atau pencapaian, kalau hibah rasa empati gitu, rasa belas kasih. Kalau sedekah mengharap ridha Allah, kalau wakaf itu lebih diutamakan untuk barang-barang yang memang itu bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai bab kepemilikan dan pemindahan harta pada pertemuan kali ini untuk materi fikih semester 2 kelas 10. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.